Ya Bapakku, ampunilah segala dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu menunjukkan teladan dan pelajaran. Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Saya tanya kenapa ada Tuhan berdoa kalau dia Tuhan, kucuk. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Diam. Jangan-jangan kau orang ini, diam orang lu. timur, tapi dialeknya dibikin Cina tadi. Diam lu situ. Diam. Diam lu. Terus ngoceh. Ngoceh lah. Nasi goreng Bang Dewa diam dulu. Biarkan dia ngoceh. Kenapa anak? Saya mau bilang anak Dayak, kamu dialeknya Cina. Anak Cina aja ya. Kenapa diturunkan? Host, kenapa diturunkan, host? Kena Bennett dia, kena report. Iya, teman-teman juga jangan main Bennett aja. Kalau dia ini gini loh. Tadi kan dia ngomong hukum sunat itu hanya untuk orang Ibrahim, keturunan Abraham, kata dia. Terus saya tanya, yang mana yang membatalkan perjanjian kekal Allah Tuhan dengan manusia keturunan Abraham? Islam kagak. Islam meneruskan perjanjian itu. Kemudian Kristen membatalkan perjanjian itu, tapi dia mengatakan, oh kami tidak membatalkan, tetapi kami bukan keturunan Abraham, jadi kami tidak melakukan sunat. Nah, maka saya katakan, kalau gara-gara itu alasan karena bukan keturunan Abraham kalian tidak sunat, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk kalian? Yesus mati untuk membatalkan hukum sunat. Berarti Yesus hanya untuk kematian Yesus hanya untuk orang keturunan Ibrahim, berarti Abraham, bukan untuk kalian, bukan untuk apa aku bilang, bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang Yunani, bukan untuk orang Cina. Ngamuk dia langsung. Hanya, aku bilang gitu kan, dia langsung ngamuk. Padahal dari awal kan kita uji kebohongan dia. Pura-pura tidak bisa sebut R. Ternyata dia keceplosan sebut R berulang-ulang. Malah dia praktekkan. Coba sebut R. Kok bisa? Bisa kalau pelan. Giliran tadi kecepat dia bisa. bisa sebut berunda itu. Penipu. Sama dengan Pak Pipo ini suka nipu-nipu. Tapi kalau ada Pak Pipo jangan dinaikkan ya. Ngamuk lagi nanti dia. Udah di atas dia tuh. Astagfirullahaladzim, ada Pak Pipo, aduh keceplosan saya, mampus sudah saya. Kasihan Bang, ini usianya tinggal 3 bulan lagi Bang. Waduh, gimana ini teman-teman? Host juga lihat dulu dong. Orang tuh lagi ngomong begini, jangan orangnya dibawa. Aduh, gimana sih? Saya sudah terlanjur bilang Pak Pipo penipu baru dinaikkan. Kayak mana ceritanya host? Ya Allah ya Karim, sudahlah mampuslah sudah saya ini. Apalagi asam uratnya pasti kambuh hari ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, kita sudah mau digulung lagi nih nanti. Untung dia lagi di rumah sakit, jadi dia nggak bicara. Alhamdulillah, masya Allah. Pak Pipo. Oke, ngucap kau dulu ngaji sekalian. Astagfirullahaladzim. Ini usianya sisa 3 bulan lagi nih Pak Pipo ini. Ngucap kau dulu, ngucap ngaji. Biar saya dengar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Karim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Udah siap ngucapnya? Udah. Ngaji sekalian, Ngaji lagi. Disuruh lagi ngaji. Sebelum supaya jantungmu normal nanti ya. Silakan. Ngaji. Saya Wa ma qadarullah haqqa qadarihi isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Allahu Akbar. Lagi. Nak dengar kau. Ngucap lagi, ngaji lagi. Ngucap ngaji lagi. Silakan. Yakin Pak Pipo? Ngucap kau ngaji. Kan lebih enak ini dengar. Silakan. Daripada ngomong gak enak. Silakan. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Masya Allah. Gimana Pak Pipo? Lagi ngucap aja terus sampai 5 jam. Kenapa? Silakan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Lanjut. Ngaji lanjut. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah Akbar. Lanjut. Mantap itu. Maju lagi. Lanjut. Masya Allah. Terus. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء
يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Halas. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allah. Boleh gantian Bang Juma. Boleh. Masya Allah. Lanjut. Makasih Bang Ipo. Lanjut ya terus lanjut ya Bang. Pak Pipo. Dewa Ngucap. Ya lanjut. Iya lanjut. Baik. Dua. Yehezkiel, baik bentar dulu Pak Pipo. Yehezkiel 23 nomor 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Udah Hei anak manusia, ngucap dulu ngaji kau weh. Ngucap kau dibilang mereka bersundal di Mesir. Pak Pipo, ngaji kau. ini firman Ngaji kau dulu. Nah, dulu dengerin nih firman Teos ini. Dengerin. Kau ngaji. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Pak Pipo dengerin. Daripada nangis. Dengerin. Ngucap kau dulu ngaji daripada kau nangis Bombay nanti ngucap dulu. Iya, ini kan lagi bacain firman ini. Ngucap kau ngucap ngaji. Sebentar dulu. Ngucap lah. Gimana sih? Ngucap. Udah dari tadi saya sarankan Anda ngucap. Silakan, saya diam. Baik. Biar merdu. Perbuatan Ngucap ngaji. dan persundalan itu engkau tidak Ngucap kau dulu, ngucap. Waktu engkau telanjang bugil sambil menegangkan dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Daripada setiap persimpangan jalan terus ngucap ngaji kan elok. Saya diam dengar, saya diam. Pak Pipo, ini firman Teos, dengerin tuh, gimana sih? Ngucap. Dengerin dulu. Sebentar. Ngaji udah ngaji. Setiap persimpangan jalan engkau membangun pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat. Ngaji kau bocah. Hingga persundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, aurat besar itu. Hingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Kau ngaji dulu merdu. Sebentar Pak Pipo. Ngaji kau. Ngaji. Pak Pipo nggak ngehargain ini ya. Orang lagi bacain firman Teos. Ngaji. Silakan ngaji ya. Lanjut Bang Juma. Dia nggak ngehargain kitab sucinya Bang. Kita membacakan. Saya mute. Ngaji kau ngaji. Oke, lanjut. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basharum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha' walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nathir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Halas. Allah subhanallah. Makasih Juma. Udah capek kau ngaji lagi kan udah. Ngaji. Ini kelihatan ngaji. Enggak ngaji lagi kau dulu. Udah capek? Belum?
Gak ada capeknya kalau ngaji, Bang. Oke, makasih Bang Edo. Silakan saya mute ya. Ngaji kau terus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi izkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا khasirin. Sadaqallahul azim. Mari diskusi. Ya, enggak, kan lebih enak didengar daripada kau keluar kayak burung pipit. Udah ngaji lagi. Ngaji lagi. Enak. Ngaji. Giliran mendengarkan Al-Quran enak, giliran mendengarkan Bible enggak enak iya, gitu. Ngaji kau dulu. Bocah. Ngaji kau bocah. Silakan. Saya bocah. Ngaji. Bagaimana teman-teman ini? Gimana kita mau diskusi ini? Kita disuruh baca tartil. Ngaji dulu. Daripada keluar nggak ada tuh. Ngaji dulu. Ngaji kau dulu coba. Saya mendengar dulu. Kalau mau dengerin ngaji sama saya aja berdua nanti. Pak diam dulu Pak. Ngaji dulu, ngaji kau dulu. Kan enak didengar. Woi. Apa sih Pak Tipu ini tuh? Saya dengar. Sudah ngaji kau dulu ya, ngaji. Saya dengar dulu ya, nanti dengar kok. Makasih. Lanjut. Saya dengar itu. Perempuan diam kau. Ngaji si Juma itu kau hargai Juma. Marahin apa? Diam. Kau dengar. Ban Lihandrik ini Muslim apa Kristen? Lihandrik Kristen apa Muslim? Ngaji. Cuma ngaji kau dulu. Ngaji. Enak didengar. Perempuan diam. Udah Pak Tipu. Cuma ngaji. Muslim Kristen. Diam kau perempuan. Diam kau. Turun. Turun. Si Juma ngaji kau. Silakan Juma. Anda kan sudah ngaji kau. Ngaji. Baik. Atau ngucap ngaji kau. Ya, lanjut. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sadaqallah. Masya Allah. Dengar kau dari Allah. Ya udah, kita dialog lagi sekarang. Lanjut dulu. Bocah cilik ini. Lanjut. Ya, nak didengar dibilang. Lanjut. Dialog. Lanjutlah cuma. Nak didengar. Oke. Allah. Dialog kita ya. Enggak lah. Atau gantian Bang Dewa. Bang Dewa lagi. Boleh. Kau dulu.
Oke, Suara gimana? saya Yang ini Pak, ya, Kepada Ikhwan Fitrak Oke. Sabilillah, makasih ya Juma. dengarkanlah. Iya, Bang Ini Pipo. adalah firman dari Theos dalam Yeskil 23:19-20 Dewa. melakukan tidak lebih banyak lagi persundalannya sambil mengingat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir. Pak Pipo, ini kan Bible ini, kitab suci Pak Pipo. Kok nggak dihargain sih? Gimana? Ia Oh, dulu, birahi ngaji kepada dulu. kawan-kawannya bersundal Biar saya dengar dulu suaramu. Ngaji dulu keledai. kau, biar saya dengar dulu. Sebentar, Pak Pipo. Cakar kau. Gantian, gimana sih? Sebentar. Ya ngaji dulu kau dengar. Kau Ngaji dulu kau dengar. menginginkan kemesuman di... Ngaji Sebentar. dulu. Ngaji dulu menginginkan kau. kemesuman masa mudamu. Ngaji kau. Waktu Ngaji orang dulu Mesir cuma. memegang Pak. dadamu Dewa. dan menjamah-jamah. Iya, ngaji dulu kau daripada kau nanti kayak burung pipit. Udah ngaji dulu ngaji. Tolong Saya dengar hargai. kok. Ini adalah kitab suci Pak Pipo. Dengarkan, hormati yang namanya kitab suci. Ketika kami membacakan, kita dengar sama-sama di sini Pak Pipo. Ya, Dewa ulangi sekali lagi. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Aduh, Itulah firman Theos. ya kenapa ya? Kenapa dia tidak suka? Kenapa dia tidak suka dengar Bibelnya? Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Tahu, Dewa juga Bang bingung. Hendra, Masya Allah. Allah. Oh Pak Hendra, makasih banyak Pak Hendra ya. Udah ngasih ke Bang Wah, Dina, Masya Allah naga Rahmat. terbang. Ya Allah, barakallah, Pak. Sehat selalu. Pak Piponya tidak ada, kita berhenti untuk membacakan Bible. Silakan dilanjut. Masya Allah, barakallah. Si anak kata masih datang, masih ada. Anak kata ada di bawah, diindahkan aja. Enggak, dia udah Dewa hancurin Bang. Kan sehancur-hancurnya, Dewa kena maki-maki juga sama beliau. Beliau sudah tidak bisa yang namanya diajak diskusi lagi. Sebentar Bang, ini Lihandrik ini Muslim apa Kristen? Lihandrik. Kayaknya dia Kristen. Lihandrik Kristen? Bang? Aduh, Bang Lihandrik, Kristen apa Muslim? Lo? Aduh. Turunkan Bunda, turunkan. Kalau tidak mau Tiba-tiba dia bisu. Dia malu dengar Bible ya, Bang Lihandrik. Jaringannya mungkin. Mana tahu dia Muslim, Ukhti. Turunin aja. Jaringan mungkin. Oke. turunkan Bunda. Bang Pipo dengarkan Al-Quran, dia teduh hatinya, kalbunya connect dengan wahyu ilahi. Giliran baca, Bang Sangat baca, berbeda ya Bang. berbeda. Respon. Dengarkan Bibelnya sendiri beda rasanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasihan lu, dia itu usianya sisa 3 bulan lagi Bang. Nah, ada aja. Nggak bisa menangkapnya. Bang Iya Dewa. kan. Jangan. Beri dia kesempatan untuk bertaubat. Ya, setuju. Kita sapa dulu nih Charlie, Kristen apa Muslim Bang? Selamat Muslim, beliau yang kita syahadatkan kemarin. Oh Muslim. Oke. Mohon maaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan kan tadi malam mau bang rumah. Gimana dek, Charlie? Man, Bang Zuma, makasih. Iya, sama-sama. Udah ketemu dengan Bang Handi, udah. Saya mau WA sih antar. Iya, jumpalah sama Bang Handi, jumpa dengan teman-teman kita, para apologet di Jakarta gitu, gabung sama mereka, belajar Islam. Itu Bang Zuma yang di Telegram link API. Oh iya, di situ juga bisa di grupnya. Assalamualaikum. Waalaikum. Di grup WA juga ntar kalau ada kayak nantinya grup WA untuk ini teman-teman API semuanya. Kira Kristen. Akuina Kristen Muslim. Saya Muslim. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini giliran Dewa Bang, diam dulu Bang. Silakan. Gimana Bang? Bang lagi. Mbak Guena, namanya susah banget sih namanya. Guena. Sayang suaranya kecil Bang Dewa. Iya, namanya susah, ganti aja ya. Ganti Nyonya Dewa, itu jauh lebih bagus kayak Nyonya Dewa. Gimana Mbak Guena? Bini orang juga kerjain mana sih lo? Maaf. Ayo teman-teman Kristen naik. Saya izin turun aja dulu ya, benar sama Ustaz Zuma, Bang Dewa dan lain-lain. Iya, Bang Farid. Sehat selalu, Bang. Siap Bang, siap. Alhamdulillah Bang Berunda. Bang Masya Kancang, Allah. Alhamdulillah, Bang. Siap. Oh, iya, Bang Chan yang tadi ya. Oke, sehat selalu. Bang Farid ini suaranya mantap kali. Oh, mana sih Berunda? Panggil Bang Suma aja, Bang. Iya Bang. Iya, siap. Masya Allah. Kemarin gimana, tempatnya Bang, tapi supaya nggak ada waktu saya Bang. Kita sapa Iya, dulu insyaallah. Maliaki, Bang Maliaki, selamat siang. Selamat siang. Apa Bang? Anda Kristen ya? Silakan. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin didiskusikan hari ini? Silakan. Lagi bahas soal apa ini ya? Ini saya angkat nih. Yesus berdoa kepada Allah. Artinya Yesus. Bukannya Allah berdoa. Udah lagi nih orang. Di Quran kan Allah berdoa ya. Silakan Guru. Dibuat narasi nih. Udah diam Bang Farid, diam. Stop. Iya, jadi gini Saudara Maliaki. Allah Subhanahu wa taala itu mau berdoa kepada dirinya atau mau berdoa kepada siapa yang Anda ingin narasikan? Kan ada ayat Al-Quran itu yang berkata Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Oh, bersalawat itu artinya memuji kan? Memuji, kemudian memanjatkan pujian. Boleh kita buka ayatnya? Boleh, silakan. Enggak, Bang Suma aja yang buka. Saya tidak tahu di mana ayatnya. Coba. Nggak usah bohong, enggak. Mas Suma. Maksud saya, nggak tahu. dalilnya Allah berdoa itu saya nggak tahu. Di mana ada Allah berdoa? Seharusnya Allahu malaikatahu yusalluna alai nabi. Itu bunyinya. Oh, dia bersalawat kepada Nabi. Artinya memuji Nabi. Iya, artinya, itu dari bahasa, dari kata apa dasarnya? Iya, saya tahu. Yusallu. Terus sama ketika saya menarasikan begini. Ketika kemudian kata mandi pada bayi, mandi pada anak-anak, dan mandi pada orang tua itu sama nggak? Padahal sama-sama kata mandi. Ini masalahnya Tuhan dan kegiatan yang dilakukan adalah doa. Sabar dulu. Sabar dulu. Ketika bayi mandi dengan orang dewasa mandi, apakah sama? Muatan cakupan kata mandi itu ketika yang mandi bayi dan yang mandi orang dewasa, apakah cakupannya itu sama? Itu dulu sama dong. Kita selesai. Sama. Kalau bayi mandi, yang mandikan siapa? Bukan soal yang mandikan siapa. Enggak. Ini masalah mandinya. Ini kita berbicara mengenai mandinya itu loh. Enggak, kamu salah menginterpretasikan kata mandi. Mandi bayi dengan mandi yang anak-anak dan mandi dewasa, semuanya adalah mandi. Itu kegiatannya. Itu kata kerjanya, mandi. Pada saat mempraktekkan di dalam ayat Al-Quran itu, yusalluna itu sama-sama malaikat dan Allah melakukan kegiatan yang sama, yaitu salunna ala nabi, ya kan? Ini salunna ini apa? Itu yang perlu jujur. Mantap kali lah. Nah, sekarang begini. Kalau bayi mandi dengan orang tua yang mandi, sama-sama mandi nih, sama-sama mandi. Apakah cakupan muatan pekerjaan itu sama atau beda? Sama, itu mandi. Kegiatannya mandi. Coba bagaimana caranya seorang bayi mandi sendiri?
Entah bagaimanapun caranya, yang pasti mandi, ya, yang pasti mandi, gitu loh. Bagaimana Anda cara tidak- bayi Anda- mandi? Bagaimana Loh, cara bayi kegiatannya- ini mandi? Ayo, ini aja Nggak kata bisa mandi saja. aja Anda sudah kelabakan Gini loh. gitu loh. Gini lah, Bagaimana biar cara cerdas bayi dikit ya, itu Cuma. mandi? Bagaimana cara orang sakit mandi yang dewasa? Nah, orang dewasa juga mandi. Cara Kalau mandinya sakit, orang dia. cara mandinya orang dewasa adalah memandikan dirinya sendiri. Tidak, ini orang sakit, sama-sama saya mandi bilang. loh. Tapi ketika Iya. bayi Gini, ketika orang bayi sakit ketika mandi, bayi yang misalnya. mandi, bayi ini tidak bisa mandi sendiri, harus dimandikan, padahal berasal dari kata mandi. Sama itu Orang sakit, berasal dari yang udah kata-kata tua yang mandi, sama. Orang Salawat. tua yang sakit mandi. Tunggu. Enggak, nggak usah kemana-mana kamu. Nggak usah Ya, udah kemana-mana. diturunkan Orang ini, sakit. diturunkan orang nggak mau Kenapa belajar. takut kamu semua? Baru itu saja kamu udah kelihatan nggak tahu apa-apa. Baru ini loh. Ya udah, Kamu tuh jangan nggak diturunkan, pintar. jangan diturunkan. Nggak Berarti dia pintar kamu pintar. tuh. Oke, saya Nah, pingin itu kan teman-teman ketahuan kamu tuh muslim di bohong. sini, teman-teman muslim di sini duduk yang tenang, biar saudara Maliaki yang jelaskan ke kita. Silakan. Jangan di-mute. Maliaki, silakan Anda menjelaskan tentang salawat Allah, salawat Nabi, salawat Rasulullah, umat Islam dan salawatnya para malaikat. Coba Anda jelaskan kita. Saya nggak mau menjelaskan. Saya ingin kamu yang menjelaskan ayat itu. Anda merasa Yang lebih pintar Islam itu dari kan kami. kamu. Anda merasa Yang lebih Islam pintar. itu kan kamu. Kirain pintar, taunya goblok. Anda merasa pintar dari kami. Coba. Bagaimana Allah mempraktekkan salawat kepada Nabi? Coba satu aja. Ya, saya minta. saya tidak pusing bagaimana dia melakukan ini. Siapa yang salunya, suruh ya. Anda pusing? Ya. Siapa yang suruh Anda Tetapi- pusing? Tidak ada yang suruh Anda pusing. Saya cuma Tetapi Anda kan mengatakan. Saya masalahnya- mengatakan, Bung, kenapa saya minta Anda diturunkan? Karena Anda tidak mau diam ketika saya berbicara. Paham? Oke, Saya kan bukan katanya saya yang bukan bicara. merasa Anda itu pintar, enggak. Sedikit pun. Malah Al-Quran saya mengatakan Anda itu hewan. Bagaimana mungkin saya menganggap Anda pintar? Enggak. Saya cuma tidak suka kalau saya ngomong, Anda ngomong. Ilmu yang saya salurkan tidak masuk ke otak Anda. Anda dengarkan aja belum tentu masuk. Apalagi Anda ngomong juga. Gini, ketika Anda menarasikan salawat Allah itu adalah Allah berdoa. Nah sekarang coba Anda tunjukkan mana doanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan ke saya. Silakan. Loh, begitu itu yang tahu hanya Allah, wallahu alam, gitu loh. Lah. Itu jawabannya. Tetapi masalahnya gini, dengar semua. Allah Jangan Akbar. tertawa terlalu cepat. Di dalam ayat tersebut, malaikat dan Allah melakukan tindakan yang sama, yaitu Ya, anak bayi dan orang dewasa sama-sama melakukan mandi. Oke. Ya, jadi Terus Allah berdoa. Allah berdoa. Ya, kan tadi saya katakan sama Anda mandi dengan Ya, kalau orang begitu, dewasa dan malaikat anak-anak dan anak bayi itu malaikat dan beda. Allah mandi. Malaikat dan Allah sama-sama berdoa. Ini dia orang nggak paham. Jawab. Sekarang begini, Anda menuduh Allah berdoa, betul? Ya. Di ayat itu mana Quran yang bilang loh, bukan saya. Nah, sekarang mana tunjukkan doanya Allah untuk Rasulullah, mana? Coba tunjukkan. Jadi Al-Quran bohong waktu bilang bukan Al-Quran yang bohong, Anda yang bolot. Allah dan malaikat salat kepada Nabi. Jangan gemetaran, santai aja, santai. Jangan gemetaran. Itu Quran bohong. Jangan gemetaran. Santai aja. Sekarang Anda adalah orang yang bukan mengimani Al-Quran. Tiba-tiba datang mengatakan Allah berdoa. Tunjukkan satu doa Allah, coba. Pingin tahu aku di mana tertulis Allah berdoa kepada siapa untuk Nabi Muhammad. Coba pingin tahu aku. Di ayat itu Allah berdoa atau tidak? Mana doanya? Kalau Anda memahami Allah berdoa, mana doanya? Coba. Di surah apa, ayat berapa? Itu Allah yusalluna ala nabi itu di mana ayatnya? Ayo kita buka sini. Cuma nggak usah lari kamu. Oke, Anda menarasikan Allah berdoa. Mana coba doanya? Tunjukkan doanya Allah untuk Nabi Muhammad itu mana? Saya kasihan sama kamu. Kita itu bahas bukan soal doanya, tapi kegiatan melakukan doa. Iya, mana doanya? Yang malaikat dan Allah lakukan. Begini, saudara, dengarkan ya. Anda itu
punya kitab sudah terjemahan bahasa Indonesia. Aduh, nggak usah kemana-mana. Dengar dulu, dengar dulu bang, dengarkan ya, tenangkan jiwamu ya, dengan dewa Molok yang ada dalam tubuhmu jangan suruh meronta dulu. Nah, kami umat Islam memahami Quran, umat Islam memahami. Loh, kenapa sih Anda nggak mau diam? Dengar dulu bang. Tunjukkan adabmu bahwa kamu itu manusia, bukan gugup sebagaimana yang Yesus tunjukkan. Iya, kan Yesus mengatakan di luar Yahudi itu guguk. Jangan Anda tampilkan di sini tabiat itu. Oke. Nah, umat Islam memahami kitabnya itu dari sumber original teksnya itu sendiri. Umat Islam memahami ketika Allah bersalawat, Allah memuji. Nah, Anda memahami yang tidak ngerti Al-Quran, Allah berdoa. Saya tunjukkan bukti Allah memuji, Anda tunjukkan bukti Allah berdoa. Ayo. Mari, bisa enggak? Saya tunjukkan bahwa Allah memuji Rasulullah, Anda tunjukkan bukti Allah berdoa untuk Rasulullah. Ayo, bisa enggak ini? Supaya kita langsung ke poinnya. Silakan. Kata salat itu apa di situ? Inti kata salat yang di ayat yang saya bawa itu apa? Tunggu. Ini saya sudah menjelaskan kepada saudara. Ketika Allah bersalawat untuk Nabi, itu adalah memuji Nabi. Ketika dengar. Jangan nanti saya suruh Anda i'rabkan, bahas nahwu syaratnya, bahas kata itu, Anda ngilu giginya nanti. Oke, Anda menarasikan Allah berdoa. Tunjukkan mana doanya Allah untuk Rasulullah. Mana? Al-Ahzab 56 ya, sabar. Saya buka dulu. Saya baru dapat. Oke. Kita buka Al-Ahzab 56. Semua yang ada di Komal ini silakan buka ya. Supaya kita pada cerdas, nggak mau dibodoh-bodohin terus sama si Zuma ini. Iya, silakan bang. Ayo, kamu buka Zuma supaya kelihatan kamu jantan di sini. Kita bahas itu. Iya, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Salawat Anda katakan itu adalah doa. Oke. Sekarang tunjukkan bukti bahwa Allah pernah berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Nanti akan saya berikan bukti. Dengar. Tunggu bang, tunggu. Nanti tolong kasih bukti. Saya juga akan kasih bukti bahwa Allah itu bukan berdoa tapi memuji. Anda buktikan kepada kami Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW itu di mana? Silakan. Sabar, saya buka dulu ayatnya ya. Iya, silakan bang. 36 ya. Iya, silakan. Al-Hasab berapa tadi? 56. Oh, 56. Sekarang, sorry. Sekarang doa di mana tertulis Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Bang. Gini, walaupun Anda berkata bahwa Allah tidak ada bukti dia berdoa, tetapi di dalam ayat Al-Quran ini, di surah Al-Ahzab 56 ini berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Saluna itu berkata dari bahasa salat. Salat itu doa loh bro. Kita nggak usah bohong-bohong di sini. Doa yang dilakukan oleh malaikat dan Allah bersama-sama. Itu. Nah, ketika malaikat melakukan tindakan yang sama, Allah melakukan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh malaikatnya, ya. Iya. Menurut Anda itu tidak salah ketika dia berdoa. Apa? Allah berdoanya kepada siapa dong? Begini. Bahasa yang Anda pahami yaitu dari kata apa tadi? Sallu kan? Ya, sallu. Oke, sallu. Apa artinya ini sallu? Sallu itu doa, berdoa. Apa bahasa Arabnya doa? Sallu dari salat. Makanya aku bilang saudaraku, kalau Anda ingin mencaci Islam dengan hanya metode terjemahan, Anda akan kelabakan. Karena sallu itu bukan artinya doa. Sallu itu adalah jelas sekali ketika kita melihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40, itu berbeda antara sholat dengan doa. Rabbi ja'alni
muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi antara sholat, tunduk, kemudian di sini beribadah atau melakukan satu perintah dibandingkan dengan doa pengharapan itu berbeda. Jadi yang diterangkan dalam surah Al-Ahzab itu bukan berdoa. Jadi salah ini, Saluna salah. Lah, kan saya sudah mengatakan kalau itu doa, tolong tunjukkan di mana Allah berdoa untuk Rasulullah dan saya akan menunjukkan di mana Allah memuji Rasulullah. Oke, saya ikuti kamu ya. Allah memuji Rasulullah. Kalau Allah sudah memuji Rasulullah, untuk apa malaikatnya memuji lagi? Lah, saking takjubnya oleh ciptaan Allah yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takjub mereka, apalagi kami umat Islam. Takjub karena apa kira-kira ya? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian seorang diri mampu menjalankan syariat yang dituntun oleh Allah kepada mereka untuk menundukkan hukum-hukum di atas muka bumi. Seorang diri. Apa itu? Nabi Musa alaihissalam dengan Harun tidak mampu menundukkan kaumnya. Yesus dengan Yahya Pembaptis tidak mampu menunjukkan Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW seorang diri mampu menundukkan dunia. Menundukkan dunia bagaimana? Mana buktinya? Bukti apa? Loh, karena kamu klaim Musa nggak mampu, Isa nggak mampu, Muhammad mampu. Buktinya mana? Yes, buktinya Indonesia aja dulu, Bang. Indonesia is tunggu saudaraku, tunggu. Indonesia. Kenapa nggak Cina aja sekalian? Baik. Atau Amerika atau Eropa sekalian gitu loh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Jazirah Arab. Jazirah Arab tunduk kepada beliau seorang diri. Iya, Jazirah Arab doang. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke Yerusalem. Yerusalem itu lebih luas Makassar, tapi dia tak mampu menundukkan Yerusalem menjadi pengikutnya. Yesus bahkan sekarang saja buktinya seluruh dunia. Ini umat Kristen paling banyak. Ya, di situ saja itu, Muhammad sudah gagal dari dibanding Yesus. Bukan umatnya Yesus, Bung. Kristen itu bukan umatnya Yesus. Kristen itu bukan umatnya Yesus. Kristen itu umatnya Paulus. Beda. Yesus ditolak di tempatnya. Muridnya hanya 12, itu pun satu orang mengkhianat, tinggal 11. Keturunannya hilang. Tidak ada keturunan dari ke-11 muridnya sekarang mengimani Yesus. Itu sampai hari ini, sampai hari ini Bani Israel tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus hanya Paulus dan murid-muridnya, pengikutnya. Oke ya, satu ya. Kasihan. Itu ya. Kasihan. Sekarang kembali ke tema. Orang Israel itu, kalau orang Israel itu tidak ada yang mengikuti Yesus, orang Yahudi itu udah banyak di seluruh dunia. Tetapi orang Kristen mula-mula itu adalah orang Israel, gitu loh. Jadi nggak usah ini ngaco. Klaim Anda berkata bahwa Nabi Muhammad itu berhasil, itu yang saya minta buktinya. Buktinya kan kamu klaim aja. Sejazirah Arab itu adalah Jazirah Arab sebesar apa sih, Suma? Benua Arab itu benua besar. Ada benua Arab. Benua Arab. Kamu nih lelucon betul-betul Zuma. Anak-anak kamu nih. Anak-anak asli. Saya heran kamu tuh bisa dianggap seorang yang berilmu. Kasihan saya sama orang-orang. Berapa ribu nih? 1.800 ini yang muslimin yang ikut-ikut kamu. Kamu nih nggak tahu apa-apa. Sedih saya lihatnya. Setiap saya datang selalu saya gaplok kamu. Gimana sih muslim kesayangan saya? Oke, baik Saudara Maliaki. Luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Kamu bilang benua, kok Yerusalem? Saya tanya dulu, luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Luas mana?
Kamu tahu kan, di dalam sejarah ketika Muhammad meninggal, begitu banyak orang Islam yang murtad. Pertanyaan sehingga saya, ada perang besar ya. Pertanyaan kan saya, kamu tahu sendiri, kamu punya ilmu nggak sebenarnya? Pertanyaan saya, jadi luas kalau Anda mana, berkata Jazirah Arab itu dikuasai, nol luas besar, mana nol Jazirah besar. Arab dengan Yerusalem? Atau jangan Yerusalem terlalu luas. Luas mana Nazaret atau tanah Yudea dibandingkan Jazirah Arab? Dengar ya Zuma. Kenapa ada perang? Pertanyaan saya loh. Kenapa pertanyaan ada? saya. Luas mana Jazirah Arab dengan Galilea, tempat Yesus memberitakan Injil, keliling-keliling. Benua Arab itu besar sekali menurut Zuma. Besar sekali benua Arab. Iya, sampai ada di petanya Zuma bahwa ada tambahan satu lagi benua di dunia ini, yaitu benua Arab gitu loh. Dan itu adalah ilmu pengetahuan yang didapat para muslim dari seorang yang ngaku guru bernama Zuma. Ada benua Arab. Kan lucu Anda ini. Benua Arab itu adalah semenanjung Arab, Bung. Terletak di bagian barat daya benua Asia. Iya. Yang percaya ada benua Arab itu cuma kamu sendiri, Bung. Loh, semenanjung Arab itu benua Arab, Bung. Benua Arab, benua Arab. Kasihan kali ini orang. Semenanjung Arab itu adalah benua Arab. Wilayahnya terletak di bagian barat daya benua Asia. Anda belajar dari mana? Jadi ada itu yang benua Anda Arab. tertawakan. Ya, benua Arab. Bung. Benua Arab. Ya, semenanjung Arab ada nggak? Kamu ngaku nggak kamu salah bilang Saya benua tanya Arab? dulu, semenanjung Arab itu ada nggak? Mulai. Saya tidak bisa melepaskan kamu dari kesalahan kamu. Iya, kamu benua ngaku Arab dulu itu bahwa semenanjung betul Arab. Maliaki. Semenanjung Arab itu benua Arab. Sekarang saya tanya samamu. Semenanjung Arab, yang benua Arab itu luas mana dengan tanah Yudea, tempat Yesus mutar-mutar kayak gasing, tidak ada murid, cuma 11 ekor. Kau kalau mau maki-makian, kau belum lahir, kelasmu belum sampai. Saya tanya, kamu tidak jawab. Semenanjung Arab, kalau kamu alergi dengan kata benua, oke. Semenanjung Arab dengan tanah Yudea, tempat Yesus keliling-keliling itu luas mana? Luas mana? Satu kalah, kamu kalah kan? Kedua, dengar. Kedua, banyak mana pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, dia kemudian memimpin tentara 10.000 orang kudus dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. 10.000 orang kudus. Itu dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Dia akan datang bersama dengan 10.000 orang kudus. Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kota Mekah dengan 10 orang kudus dari Madinah. Sekarang saya tanya samamu, kapan Yesus memimpin 10.000 orang? Kalah lagi. Kenapa? Yang ketiga, tempat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tanah Mekah. Banyak orang yang dipaksa menjadi di Islam. tanah Mekah di tanah Mekah hari ini 100% Islam. Yesus lahir di Yerusalem. Hari ini Kristen di Yerusalem hanya 3 ekor. Itu pun ekornya sudah kena kurap. Kalah 3. Oke. Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan Islam. Oke, Islam hari ini berjaya. Yesus datang mengajarkan tauhid satu Tuhan, tetapi yang berjaya justru 3 Tuhan. Kalah. Kelima, Indonesia mayoritas Islam, Kristen minoritas. Kemenangan yang keenam, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Yahweh, bukan atas berkat rahmat Yesus. Kalah. Kembali ke tema. Jangan kau buat cacing di sini. Kembali ke tema. Tunjukkan buktinya Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tunjukkan bukti Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kenapa Allah memuji Muhammad? Apa hebatnya dia? Sama seperti itu alasan. Dengarkan. Itu alasan Sama. yang perlu kita tahu. Oke, baik. Okay. Sama Jelaskan. seperti dengarkan ya. Sama seperti ketika saya memuji Bunda Rahma.
Bang Erwin, Ardiansa, Ini Bang Tuhan yang memuji. Tunggu. Saya kasih kamu analogi. Saya kasih kamu analogi karena kamu penyembah manusia. Jadi analoginya harus kepada manusia selalu supaya kamu paham. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tunggu. Di mute supaya mereka paham. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, di mute. Orang-orang yang saya sebutkan tadi ini, Bang Maliaki, ini adalah orang-orang yang hidup, yang ada di bawah organisasi saya. Saya sebagai ketua pembina. Mereka adalah orang-orang di bawah dari struktur organisasi. Tapi saya sering memuji mereka. Ardiansa, adindaku yang baik, kamu hebat, kamu cerdas. Dewa, kamu ganteng, kamu baik. Bang Erik, kamu luar biasa hari ini. Bunda Rahma, hari ini engkau begitu-begitu bagus. Bang Erwin, saya selalu memuji mereka. Allah kemudian memuji Rasulullah Muhammad SAW. Apakah itu salah? Tidak salah. Apa buktinya Allah memuji? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar manusia berbudi pekerti yang luhur. Siapa yang memuji dan siapa yang dipuji? Allah memuji Rasulnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti salawatnya Allah adalah pujiannya Allah kepada Rasulullah. Sekarang Anda menuduh berdoa. Mana doanya? Tunjukkan. Aku berdoa kepada aku supaya engkau wahai Nabi Muhammad selamat. Mana coba tunjukkan? Mana tunjukkan? Nggak ada. Oke, tidak ada ya. Tidak ada doa Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang giliran saya. Oke, giliran saya sekarang. Kenapa Yesus berdoa? Dan kepada siapa Yesus Tuhan kamu yang buatan Romawi ini berdoa? Jawab. Kita mundur sedikit ya. Supaya kamu kamu berkata, nah itu kan, ini kelihatannya kelas Suma yang kayak anak-anak. Loh, saya senang karena saya sudah menyelesaikan tugasku. Tugasku sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Pertanyaanmu sudah saya jawab. Saya jawab tuntas. Saya jawab tuntas pertanyaanmu. Sekarang giliran kamu. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu menjawab. Kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus berdoa? Jawab. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kalau Yesus itu adalah Tuhanmu, kenapa Tuhanmu berdoa? Jawab. Gampang, itu gampang. Saya akan jawab nanti. Tetapi kamu harus menjawab dulu pertanyaan saya. Jangan nanti. Pertanyaanmu sudah kujawab. Pertanyaanmu sudah kujawab. Itu bukan berdoa. Kalau berdoa, ayatnya di dalam Al-Quran jelas. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Jadi antara salat dengan doa itu berbeda. Dengar. Kamu yang bilang tadi doanya adalah di mute. Tugas saya sudah selesai. Antara kata sholat dan kata doa itu berbeda. Silakan Anda baca Al-Quranul Karim surah Ibrahim. Di situ jelas dikatakan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ada dua kata di dalam satu ayat. Sholat dan juga doa. Berarti berbeda. Oke? Nah, Anda menuduh Allah berdoa. Tunjukkan mana doanya Allah. Kepada Rasulullah itu mana doanya? Nggak ada. Tapi umat Islam mengatakan itu adalah pujian Allah. Apa buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata Allah betul-betul memuji Rasulnya. Engkau adalah utusanku yang benar-benar berbudi pekerti luhur. Masya Allah. Udah selesai tugas saya. Sekarang saya bertanya sama berbudi pekerti luhur, tunjukin sama saya mana tugas saya. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Nanti kita bahas itu sesi berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya. Itu nanti sesi kedua. Sekarang giliranmu menjawab dulu. Kenapa Tuhanmu anak Maria masih berdoa? Kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia berdoa? Jawab.
Di dalam kemanusiaannya berdoa sebagai Bapa. Oke, saya jawab. Oke, Tapi saya minta janji, ya. Apa salahnya dengan dia berdoa? Kamu harus menjawab budi pekerti luhur nabimu itu apa, supaya kita di sini tahu ya. Budi pekerti luhurnya itu apa ya? Oke, saya orang Kristen, saya pasti akan menepati janji saya. Silakan jawab, kenapa ada Tuhan berdoa? Jawab. Pertama, Tuhan itu adalah pemberi contoh juga. Yesus datang juga memberi teladan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya apa? Berbicara, sabar, kamu pengen jawaban atau tidak? Saya tanya kenapa Tuhan berdoa? Di dalam paradigma kekristenan. Gimana sih? Itu jawabannya. Yang saya tanya kenapa Tuhan berdoa? Ya, jawabannya ya, untuk memberikan teladan bagi manusia, murid-muridnya. Imam-imam juga, rabi-rabi juga memberi contoh berdoa. Bukan berarti dia Tuhan. Yang saya tanya kenapa Tuhan berdoa? Rabi-rabi itu menurut Yesus. Rabi-rabi, dengar. Rabi-rabi itu menurut Yesus sama dengan orang-orang Arab yang suka memperdengarkan suaranya di pinggir-pinggir jalan. Ya? Julian turun. Yang suka memperdengarkan suaranya di pinggir jalan. Itu rabi-rabi itu. Nah sekarang jawab, saya sudah jawab pertanyaanmu ya. Itu adalah teladan. Nah sekarang kau jawab, mana budi pekerti nabimu? Tunjukin di sini. Saya belum menemukan jawaban kenapa Tuhan berdoa. Tunjukin di sini Zuma. Tunjukin di sini. Kalau enggak kamu ngaku di sate. Saya belum menemukan jawaban. Mana jawabanmu kenapa Tuhan berdoa? Saya diam. Sekarang kamu jawab kenapa ada Tuhan berdoa. Silakan. Ya, Tuhan Yesus berdoa itu memberi teladan bagi murid-murid supaya melihat bagaimana cara berdoa. Kalau hanya memberi teladan, para imam juga berdoa. Jemaat itu mengikuti imam. Kenapa ada Tuhan berdoa? Imam kenapa ada Tuhan berdoa? Kenapa dia tidak mengabulkan aja langsung? Kenapa? Loh, ini kan memberikan teladan, makanya saya bilang. Tidak perlu memberikan teladan. Para nabi juga memberikan teladan. Para nabi memberikan teladan berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada Tuhan? Kenapa ada Tuhan berdoa? Mana teladan nabimu itu? Turunkan yang satu, Bunda Rahma. Tunjukin di sini mana teladan nabimu. Tunjukin di sini semua. Mau tertib atau gimana sih, Bun? Ya gitu dong. Peka. Kita tidak butuhkan keluar-keluar di sini. Ini yang Islam, Bandewa, Bang Erik, Ardiansa, Erwin, kalau mau teriak-teriak semua dia. Kalau kita mau suara-suaraan, ya. Jadi perhatikan. Ini serigala kayak begini harus satu aja diademkan. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Apa jawabanmu? Berdoa. Sekarang jawab saya tidak tanya apa. Itu adalah teladan. Saya tidak tanya apa tujuan Yesus berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada Tuhan berdoa? Bukan apa tujuan berdoanya. Saya tanya kenapa ada Tuhan berdoa. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Karena tujuannya untuk mengajarkan, memberi teladan. Saya tidak tanya apa. Saya tidak tanya apa tujuan Tuhanmu berdoa. Saya tanya kenapa Tuhanmu berdoa. Dia berdoa karena ingin memberi teladan bagi murid-muridnya. Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Ngerti kau? Yang saya tanya kenapa dia berdoa. Padahal dia Tuhan. Nangis sudah. Loh, itu untuk memberikan teladan. Tidak, saya tidak tanya apa. Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Dablak. Saya tidak tanya apa tujuannya Tuhanmu berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada Tuhan berdoa? Katanya Tuhan, kenapa berdoa? Jawab. Tuhan itu sedang memberikan contoh bagaimana cara berdoa. Saya tidak tanyakan. Saya tidak tanya dia ngapain. Saya tanya kenapa dia berdoa. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kau sudah tahu. Kau berhadapan dengan siapa? Berdoa bagaimana? Dia mengajarkan kami berdoa. Berdoa kamu seperti saya ini. Tidak tanya untuk apa dia berdoa dan bagaimana dia berdoa. Saya tidak tanya. Saya tanya kenapa ada Tuhan masih berdoa. Yesus. Begini, dengar deh ya. Yesus berkata, ketuklah
pintu, maka aku akan membukanya. Saya tidak maka tanya akan diberikan itu. bagimu. Itu yang memberikan Yesus sendiri, bro. Yesus sendiri yang memberikan. Gitu Kak Ros, saya tidak tanya itu, Kak Ros. Yang saya tanya, hakikat Tuhanmu kenapa masih berdoa? Kalau dia Tuhan, kenapa masih berdoa? Kucluk. Saya tidak tanya apa tujuannya dia berdoa. Saya tanya kenapa hakikat Tuhanmu itu berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Loh, dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dia kenapa dia berdoa? Justru Zuma itu kita tanya. Zuma Kenapa dia berdoa? Bicara kepada dirimu sendiri, Zuma. Kau pernah bicara kepada dirimu sendiri? Zuma, kenapa dia Zuma, berdoa? Saya tanya padamu. Kamu pernah nggak bicara kepada dirimu sendiri? Bicara kepada diri bukan meminta kepada diri. Meminta kepada diri itu orang gila. Kepada dirimu sendiri? Kamu pernah nggak meminta kepada dirimu? Pernah nggak kau meminta uang kepada dirimu? Pernah? Kalau misalnya berbicara dengan diri saya sendiri nggak apa-apa. Kalau bicara oke. Ini meminta. Ya Bapakku, ampunilah segala dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu berdoa? Itu menunjukkan teladan dan pelajaran. Saya tidak tanya apa tujuannya berdoa. Saya tanya kenapa ada Tuhan berdoa kalau dia Tuhan, kucuk. Loh, aku datang besok. Kalau gitu sama aja seperti ayat yang tadi kita bawa Al-Ahzab 5:6 kan? Tuhanku memuji, sudah kutunjukkan. Tuhanku memuji, sudah kutunjukkan buktinya. Sekarang kenapa Tuhanmu berdoa? Apakah memuji itu bukan doa? Bukan. Coba jelaskan. Masa Coba saya jelaskan. puji kamu? Saudaraku Maliaki, kenapa bibirmu terlalu lebar sampai kuping? Masa itu doa? Masakan itu doa? Biar cerdas masakan sedikit, itu Zuma. doa? Biar cerdas Wahai sedikit, saudaraku Zuma. Maliaki, kenapa Zuma, matamu biar cerdas besar sedikit. sebelah? Masa itu doa? Biar cerdas Itu sedikit. pujian, Sini, Bung. saya kasih tahu. Itu Saya pujian. kasih tahu. Wahai Biar saudaraku cerdas. Maliaki, kenapa bibir Biar atasmu lebih cerdas, besar daripada bibir bawahmu? Masa itu adalah berdoa? Itu memuji, Bung. Itu menyanjung Begini. kamu. Yang saya tanya adalah, kenapa ada Tuhan berdoa? Itu saya sudah sampaikan. Apa? Itu Apa yang kau pertama. sampaikan? Apa? Tuhan Yesus itu memberikan Berdoa. teladan bagi murid-muridnya. Itu Saya jawabannya. tidak sedang tanya. Saya tidak tanya untuk apa Yesus berdoa. Yang saya tanya, kenapa ada hakikat Tuhan berdoa? Begitu, kucluk. Ketika dia Jawab. berkata Bapa, dengar. Ketika dia berkata Bapa, ampunilah mereka. Itu karena memberitahu juga kepada manusia bahwa dia mengampuni kita. Itu cara komunikasinya Saya Tuhan. tidak tanya apa tujuannya berdoa. Yang saya tanya, kenapa dia berdoa padahal dia Tuhan? Kucluk. Mampus sudah kau. Nangis Kamu sudah. tidak tujuannya berdoa kan saya sudah kasih tahu. Kenapa dia Saya berdoa? tidak tanya Untuk memberi tujuannya berdoa. teladan. Hei, saya tidak Kenapa, tanya kan? apa tujuannya berdoa. Hei, nenekmu kiper, saya tidak tanya apa tujuannya berdoa Tuhanmu. Yang saya tanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Kakekmu striker ya. Sabar, dengar baik-baik. Nanti bisa-bisa saya bilang kakekmu bertanya striker. tentang Al-Quran, modal terjemahan, Sabar, debat. makanya. Giliran Mau ditanya, tenang kah tidak, ini Zuma? sudah 30 menit saya bertanya satu pertanyaan, kamu mutar-mutar. Saya tidak tanya, ada apa dan apa tujuannya Yesus berdoa. Yang saya tanya, kenapa Tuhannya Kristen berdoa? Kenapa Tuhan berdoa? Padahal dia Tuhan. Untuk memberikan teladan. Saya tidak tanya apa tujuannya. Tujuan Yesus berdoa adalah memberikan teladan. Oke, yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Padahal dia adalah padahal dia adalah Tuhan. Hei, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Oh, untuk memberikan. Saya tidak tanya. Kalau untuk memberikan teladan, semua nabi memberikan teladan, tapi dia bukan Tuhan. Yang saya tanya, kenapa? Sekarang saya tanya balik ya, Zuma. Hei, kau belum selesaikan satu soalan ini. Saya sudah jawab Satu pertanyaanmu. soalan ini kamu tidak bisa lari. Sebelum kau tuntaskan, kenapa ada Tuhan berdoa? Mau ngasih teladan nggak, Zuma? Kenapa ada Tuhan memberi teladan yang ditujukan Nabi? Teladan kalau Rasulullah, kalau utusan Tuhan memberikan teladan, oke. Utusan Tuhan memberikan teladan itu oke. Tapi Tuhan berdoa itu apa? Coba jawab. Saya udah jawab. Kamu tidak Kalau jawab. kau mau terima jawaban itu, syukur. Tidak, silakan benturkan kepalamu ke tembok. Silakan benturkan kepalamu ke tembok. Saya tidak
tanya apa tujuan Yesus berdoa. Apa teladan yang diturunkan oleh Tuhanmu? Saya Apa tidak teladan yang tanya. diturunkan oleh Tuhanmu? Jelaskan Saya sama saya tidak teladan tanya apa yang apa tujuannya Yesus berdoa. teladan yang Saya tidak tanya apa tujuan. Saya tanya teladan yang diberikan kenapa. oleh Hei, kenapa ada hakikat Tuhan berdoa? Ingat pertanyaanmu tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala berdoa? Saya jawab itu bukan berdoa, tapi memuji, buktinya ada. Nah, sekarang pertanyaan yang sama, kenapa Tuhanmu berdoa kalau dia adalah Tuhan? Jawab. Saya udah jawab, tapi yang kau jawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Kucuk, saya tanya apa, kau jawab apa? Saya sedang tanya itu warna apa? Saya tanya itu warna apa? Apa warna itu? Warna itu adalah kamu jawab apa? 3.000 Mas. Itu jawabannya. Kau suka atau tidak? Saya tanya. Jawaban itu sudah saya sampaikan. Wahai Maleaki, itu warna apa? Kamu jawab apa? 3.000 Mas. Kan tidak nyambung, Kucuk. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Kan sudah saya jawab, memberikan teladan bagi pengikutnya. Sebenarnya jawabannya karena dia bukan Tuhan. Coba kau jawab itu. Itu baru benar. Hei, justru karena Tuhan dia bisa menunjukkan teladan. Sekarang saya tanya, apa teladan yang diturunkan oleh Allah? Imam juga memberikan teladan. Nabi Musa memberikan teladan. Yesus memberikan teladan. Musa, Daud memberikan teladan. Sekarang yang saya minta bukan teladannya, yang saya tanya, kenapa hakikat Tuhanmu berdoa? Jawabannya, karena dia Tuhan, karena dia bukan Tuhan. Itu yang tepat. Jawab, saya kasih kau pilihan. Kenapa Tuhanmu berdoa? A, karena dia Tuhan. B, karena dia bukan Tuhan. Mana yang benar? Mencret. Sudah saya kasih jawabannya. Kamu aja yang ketika menerima jawaban, ketika kamu menerima jawaban, kamu tidak mampu untuk menerimanya. Saya ulang. Kenapa Tuhanmu berdoa? Jawabannya A, karena dia Tuhan. B, karena bukan Tuhan. Mana yang benar? A atau B? Jawab. Meow. Sudah. Ya, mana yang benar? A atau B? Mana yang benar? A atau B? Kan sudah saya jawab. Apa? Sekarang tenanglah, Zuma. Nggak usah kejang-kejang. Apa jawabanmu? Saya kasih jawabanmu. Apa jawabanmu? Sekarang gini, teladan apa yang diberikan oleh Allah dan Muhammad? Itu sesi berikutnya, Selesaikan dulu sesi pertama. Sesi pertama. Kan sudah saya jawab. Kenapa Yesus berdoa? A, karena dia Tuhan. B, karena dia bukan Tuhan. Jawab. Itu kan jawaban yang kamu mau. Memang jawabannya harus benar. Jawabannya nggak boleh salah. Kalau kamu mau naik kelas, jawabanmu harus benar. Bukan salah, apalagi tidak ada di dalam kunci jawaban. A, karena dia Tuhan. B, karena dia bukan Tuhan. Jawab, mana yang benar? Yesus itu adalah Tuhan dan akan jadi hakim di akhir zaman. Berarti Yesus berdoa karena A, karena dia Tuhan. Dasar bahlul. Sudah. Oke, kita bisa step kembali ya. Terserah kau. Sekarang tunjukkan kepada saya. Karena dia adalah Tuhan. Teladan daripada Allah dan Nabi-Mu. Tunjukkan pada saya sekarang. Berdoa karena dia adalah Tuhan. Kepada saya teladan dari Tuhanmu. Ya Allah, ya apa Tuhanmu tidak mampu menunjukkan teladan? Ya Allah, ya Karim. Tunggu dulu. Saya masih shock dengan jawabanmu. Tunggu. Saya masih shock dengan jawabanmu. Yesus berdoa karena dia adalah Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, dengar, umat Islam yang ada di bawah. Kristen menuhankan Yesus. Ketika ditanya, kenapa Yesus berdoa? Jawabannya, karena Yesus adalah... Kamu mau dengar jawaban yang lebih... Kamu mau jawaban seperti apa sih? Saya kasihan sekali sama kamu semua. Seperti anak-anak saya lihat kamu. Kamu ini bukan ustadz sebenarnya. Memang saya bukan ustadz. Yang waras gitu loh. Yang bilang saya ustadz siapa? Saya ini apologet. Saya ini apologet Islam. Saya ini pembela imannya Yesus. Saya pembela imannya Yesus yang kau plesetkan. Apa teladan di dalam Islam yang turun dari Tuhan?
Tunjukkan saya apa teladannya. Oke, beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai manusia suci yang tidak terkutuk mati di atas tiang salib seperti yang kau imani. Kalahkan apa teladannya? Teladan, saya tanya teladan. Kamu pintar apa enggak? Teladan. Kami diperintahkan oleh Allah. Iya, kami diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang suci yang datang kepada Bani Israel. Kalahkan kamu. Kamu diajarin meneladani, sedangkan kamu diajarkan untuk meneladani Yesus manusia terkutuk. Pertanyaan yang sama. Ketika umat Islam, teladan apa yang diturunkan oleh Nabi dan Allah? Saya sudah jawab. Salah satu teladan yang diberikan oleh Allah adalah mengimani nabinya sebagai manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Pertanyaan saya, siapa yang kamu teladani dengan mengatakan Yesus itu adalah manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib? Jawab. Mampus kau. Sekarang teladan. Sekarang kita bahas teladan. Kamu kan tadi bilang mau bahas itu. Cuma tunjukkan kepada saya teladan di dalam Islam yang turun dari Allah. Tunjukin dong. Gak mampu. Loh, saya kan sudah jawab kamu. Apa teladannya? Dengar pasang bibirmu. Kalau kupingmu tak mampu dari Nabi yang istrinya 13 orang. Kalau kupingmu tidak bisa mendengarkan, tolong buka mulutmu di depan HP. Mana tahu suaraku masuk di mulutmu tembus ke kuping. Dengarkan. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyan. Wahai umat Islam, aku ajarkan kepadamu bahwa malaikat Jibril datang kepada Maryam untuk memberitakan tentang lahirnya seorang manusia laki-laki yang suci. Ini kami teladani. Ini teladan. Kamu minta teladan kan? Ini kami teladani. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kami untuk mengimani Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia yang suci. Sekarang giliran saya bertanya. Siapa yang kamu teladani dengan mengatakan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Paulus. Terus kasihan pengecut ini. Kamu tunjukin saja apa teladan nabimu yang mengawini 13 orang istri, mengawini janda. Para. Sunnah untuk itu. Itu teladan. Coba kita bahas itu. Sekarang di sini etika daripada agama itu harus muncul. Jangan cuma bicara banyak tapi tidak ada isinya. Saya sudah jawab. Apa teladan dari mengawini banyak perempuan? Apa teladannya? Jawab kamu semua. Bela jadilah apologet. Dengarkan saya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dia diberi istri 11 orang, istri beliau. Tunggu, sabar. Untuk menyatukan sejazirah Arab, suku-suku yang ada pada zaman itu. Udah selesai. Udah selesai. Tugas saya sudah selesai. Saya tanya jawab. Saya kembali bertanya samamu dengan pertanyaan yang sama. Sabar dulu. Apa hubungannya? Sabar dulu. Nggak mau ditanya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus kamu ajarkan? Dengar. Kenapa Yesus kamu ajarkan tidak pernah menikah? Dengar pertanyaan saya. Kenapa Yesus kamu ajarkan tidak pernah menikah, tetapi di surga laki perempuan nantinya semuanya menjadi istrinya? Kenapa? Jawab. Semua laki-laki, semua perempuan menjadi mempelai wanitanya. Jawab saya sekarang. Mampus sudah kau. Hanya bisa tertawa, bukti tak berdaya. Yesus tidak kawin di dunia, tapi di surga laki perempuan jadi istrinya. Jawab saya. Kenapa? Ada buktinya dan asal bunyi. Itu kamu asal bunyi, nggak ada buktinya. Saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil. Mau? Ini perempuan. Ayo. Mau saya kasih kamu dalil? Mau?
2 Korintus 11 nomor 2. Tuhanmu membutuhkan perawan suci. Wahyu 19 nomor 6 sampai 8. Yesus nikah dan dia adalah mempelai pria. Wahyu 21 nomor 9. Kristen semua, laki perempuan adalah mempelai wanita. Berapa banyak istri Yesus nanti di surgamu? Oh mama, di manakah kasih sayangmu ketika anak laki-lakimu jadi mempelai wanita? Kau bisa bayangkan dirimu pakai gaun pengantin, Maliaki? Kamu jadi mempelai wanita, kamu jalan dengan hak tinggi, kumismu yang tebal, bibirmu pakai lipstik, pakai anting. Oh my God, mau kemana non? Mau ke sana. Aduh Kak Ros, hari ini kamu cantik tapi betismu berbulu, ada uratnya lagi. Masih mau kau datang besok? Itu teladan yang kau berikan itu. Bang, jangan dibayangkan nanti gimana cara kawinnya ya Bang ya. Iya, jangan dibayangkan cara kawinnya nanti. Tidak kawin di dunia katanya. Cuman 11 orang loh. 11 orang itu pun wanita semua. Ini di dalam Wahyu 19, Wahyu 21. Laki perempuan jadi mempelai wanita semua. Ya Allah yang Karim Maliaki, bersiaplah mataharimu diobrak-abrik di surga. Jangan lupa bawa apa ya, minyak pelumas. Dengar ya, bawa oli kotor. Saya itu tidak ya, Maliaki. Jangan lupa bawa oli kotor. Ya, Maliaki. Ini bukan bulian, Bung. Ini bukan bulian. Ini Wahyu 19 nomor 6 sampai nomor 8. Yesus mempelai pria. Wahyu 21 nomor 9. Kristen mempelai wanita. Laki perempuan menjadi mempelai wanita. Asik, mantap sekali. Masih mau ku datang besok? Udah ya teman-teman, tugas kita sudah selesai. Bunda Rahma diturunkan aja. Jangan sampai dia semakin menghujat. Saya obrak-abrik Bibelnya nanti dia malu dan dia sakit. Diturunkan. Kamu diturunkan. Turunkan Bunda Rahma diturunkan. Oke. Jangan sampai kita ikut mencela dan menghujat begitu semakin dalam oleh karena hujatannya. Apa yang kita lakukan adalah membayar tunai hujatan dia terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Sepakat kita ya teman-teman? Sepakat ya? Ya, sepakat. Jadi hujatannya kepada Allah berdoa, kita balas dengan Yesus yang berdoa. Yesus dia akui dia berdoa karena dia Tuhan katanya. Kemudian ketika dia menghujat Rasulullah, kita tanya kepada dia, kalian menjadi mempelai wanita. Udah, itu tugas kita udah selesai. Dan mohon supaya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dimaafkan. Ini hanya edukasi berdasarkan sang penghujat. Kerja daripada apologet Islam itu adalah mengajarkan Kristen untuk memahami ajaran Yesus yang sebenarnya. Yesus berdoa itu bukan karena dia Tuhan. Yesus berdoa oleh karena Yesus adalah hamba Tuhan. Karena Yesus adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Mereka orang-orang ini adalah penumpang gelap yang hanya membawa nama Yesus, sebagaimana Yesus menubuatkan di dalam di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Jangan kau ikuti, jangan kau dengar mereka. Inilah penyesat-penyesat yang tadi. Mereka membawa Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Mereka menggantikan namanya dengan nama palsu Yesus, lalu mereka jajakan kemana-mana. Jangan tergoda wahai umat Islam. Seawam apapun anda kalian jangan pernah bergeming mengikuti ajaran penyembahan terhadap manusia. Demikian, silakan yang lain.